Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari Prodi Tarbiyah Pendidikan Agama Islam semester 5B. Kali ini saya akan memaparkan sebuah makalah, yaitu fungsi media pembelajaran. Sebelum memasuki materi dari fungsi media pembelajaran, mari kita bahas sedikit mengenai media pembelajaran itu. Apa sih media pembelajaran? Jadi media pembelajaran itu dikenal dengan alat peraga, kemudian dikenal dengan istilah audiovisual aid atau yang disebut dengan alat bantu pandang atau dengar. Selanjutnya disebut instruksional material atau materi pembelajaran. Dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instruksional media atau media pendidikan atau media pembelajaran. Dalam perkembangannya, sekarang muncul istilah e-learning. Huruf E merupakan singkatan dari elektronik, artinya media pembelajaran berupa alat elektronik, meliputi CD multimedia interaktif sebagai bahan ajar offline dan website sebagai bahan ajar online. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka media memiliki fungsi, yaitu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau sukar dilihat sehingga nampak jelas dan dapat menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang. Kemudian di sini ada beberapa fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, penggunaan media belajar yang merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Hal ini mengandung pengertian bahwa media pembelajaran sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar dengan tujuan dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung makna bahwa penggunaan media dalam pembelajaran harus selalu melihat kepada kompetensi dan bahan ajar. Dengan kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, media belajar dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan sekedar pelengkap. Nah, di sini media pembelajaran itu bukan berfungsi sebagai alat hiburan ya. Namun demikian tidak diperkenankan menggunakan media ini hanya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian siswa semata. Kemudian yang kelima, media belajar dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Nah, di dalam media pembelajaran ini mempercepat proses belajar. Fungsi ini mengandung arti bahwa dengan media pembelajaran siswa dapat menangkap tujuan dan bahan ajar yang lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian yang keenam, penggunaan media belajar dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Yang artinya, media pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pada umumnya, hasil belajar siswa
dengan menggunakan media pembelajaran akan tahan lama mengendap, sehingga kualitas pembelajaran memiliki nilai yang tinggi. Kemudian, di sini ada fungsi media pembelajaran menurut Kemp and Dainton. Yang pertama, untuk memotivasi minat atau tindakan. Media pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau mendengar untuk bertindak. Hal ini untuk pencapaian tujuan akan mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Yang kedua, penyajian informasi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Kemudian, penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton bahan informasi, para siswa bersifat pasif, yang artinya partisipasinya yang diharapkan dari siswa hanya terbatas pada persetujuan dan ketidaksetujuan mereka secara mental atau terbatas pada perasaan tidak atau kurang senang, netral atau senang. Yang ketiga, memberi instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Ketika materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan siswa. Yang selanjutnya ada fungsi atensi. Ini menurut Live and Land tahun 1982 mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama ada fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dengan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual atau yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran, siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran, atau bahkan mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi. Ketika mereka tidak suka dengan materi tersebut, mereka tidak memperhatikan. Media gambar, khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead project atau OHP. Disitulah dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat pelajaran semakin mudah. Yang selanjutnya yaitu fungsi afektif. Media visual dapat terlihat dari tingkat kenyamanan siswa. Ketika belajar atau membaca teks yang bergambar, gambar visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa, misalnya informasinya yang menyangkut masalah sosial atau ras. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa gambar visual mempermudah pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi yang ada dalam gambar. Yang terakhir, fungsi kompensatoris, yaitu media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah, artinya lemah dalam membaca, untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dalam memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila pemaparan mengenai makalah fungsi dari
media pembelajaran ini kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.